Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudaraku di pagi hari ini? Baik saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk bangun dari istirahat tidur kami dan memulai hari ini. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, pimpinlah kami, biarlah Roh-Mu yang kudus mengajari kami, menuntun kami sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Injil yang ditulis oleh Yohanes, pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Perikop ini di pasal 10 ini diberi judul Gembala yang Baik. Jadi saudaraku, di daerah Timur Tengah dan di Israel termasuk, itu para gembala mengembalakan kambing dombanya ke bukit-bukit dan ke lembah-lembah di mana di sana terdapat padang rumput. Jadi agak jauh daripada pemukiman masyarakat. Dan mereka bermalam menginap di sana beberapa hari, sehingga ketika malam hari para gembala itu mengajak kambing dombanya untuk masuk di dalam satu kandang. Jadi kandangnya luas, di mana dibuat tembok dari batu, dan kemudian ada pintunya. Dan bukan hanya satu kawanan domba, tetapi ada beberapa kawanan domba dari beberapa gembala yang masuk ke dalam kandang tersebut. Dan ada satu pintu, hanya ada satu pintu masuknya kambing domba tersebut. Dan itu juga nanti akan menjadi pintu keluarnya. Dan kambing domba itu masuk ke dalam kandang supaya aman dari serangan binatang-binatang buas dan juga para pencuri tentunya. Jadi ada pintu masuk dan nanti akan dijaga oleh para gembala. Dan hanya ada satu tadi, masuk dan keluar, hanya ada satu pintu. Nah, di dalam pembacaan kita, saudaraku, Tuhan Yesus katakan di ayat 9, Akulah pintu,
barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Banyak orang yang menawarkan keselamatan melalui berbagai cara, melalui berbagai jalan, melalui berbagai pintu. Dan ada orang yang menawarkan juga dengan cara usaha yang keras, pengorbanan yang keras, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga dia bisa masuk ke dalam keselamatan. Artinya keselamatan setelah mati, yaitu sorga. Nah, tapi Tuhan Yesus katakan, akulah jalan keselamatan. Saudaraku, apabila saudara ragu tentang keselamatan, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan. Saudaraku tidak usah ragu, karena Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa sudah menebus dosa-dosa kita yang begitu banyak, dan sudah melanggar hukum-hukum Allah, hukum-hukum kebenaran. Dan kalau kita melakukan perbuatan yang baik, tidak akan mampu, saudaraku, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Tetapi Yesus Kristus menawarkan, akulah jalan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita menuju kepada keselamatan itu melalui pintu yang sudah disediakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya, saudaraku? Mari datang mendekat kepada pintu itu dan kita buka, supaya kita bisa masuk. Bagaimana cara membuka? Kuncinya adalah iman, percaya kepada Tuhan. Keyakinan kita, iman kita, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, menuju surga. Iman itu yang harus kita miliki, saudaraku. Dan Tuhan Yesus juga tidak hanya memberikan jaminan keselamatan, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan jaminan pemeliharaannya atas hidup kita. Makanya di dalam ayat 9b dikatakan, dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi dari pintu itu, kambing domba juga keluar menuju padang rumput, di mana di sana ada kehidupan yang menjamin kehidupan daripada kambing domba itu. Tuhan Yesus juga, saudaraku, adalah jalan, adalah pintu yang menjamin kita terpelihara. Kehidupan kita terpelihara. Itu bukan berarti hidup kita kaya raya, tanpa ada masalah, ya. Tetapi artinya Tuhan memelihara, melindungi dan memberikan jalan yang terbaik, memberikan rencana-rencana yang terbaik di dalam hidup kita, sehingga kita terpelihara sampai akhirnya nanti, saudaraku, kita dipanggil oleh Tuhan dan masuk ke dalam kekekalannya. Seberapa besar pun dosa yang kita perbuat, pelanggaran yang sudah kita lakukan, mungkin kita berpikir tidak akan layak masuk di dalam kekekalan, tidak akan bisa diselamatkan. Tapi mari, saudaraku, kuncinya adalah iman, percaya melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Berbahagialah kita, saudaraku, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi pewaris kerajaannya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami dari dosa pelanggaran kami, yang seharusnya kami dihukum, masuk ke dalam kematian kekal, neraka yang kekal. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya telah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan Tuhan menyelamatkan kami, menyediakan surga bagi kami, hidup kekal yang penuh dengan sukacita bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapak buat pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami. Dan terima kasih buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami.
selagi kami masih hidup di dunia ini. Tuhan senantiasa memelihara hidup kami, melindungi kami, menolong kami, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, demikian firman Tuhan. Mari tetap bersyukur karena Tuhan sudah menjadi Juru Selamat kita, menjamin keselamatan bagi kita, dan sorga menjadi milik kita. Horas.